Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairi Muradi. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi ulumul Quran. Nah, ada 4 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Yang ketiga, tujuan utama ulumul Quran. Dan yang keempat, sejarah ulumul Quran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari aspek sejarah, penyusunan, cara membaca, hingga metode memahami dan menafsirkan ayat-ayatnya. Secara etimologi, ulumul Quran terdiri dari 2 kata, yaitu ulum yang berarti ilmu-ilmu atau pengetahuan, dan yang kedua Al-Quran yang berarti kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan ulumul Quran sebagai disiplin ilmu yang mencakup berbagai pembahasan terkait dengan Al-Quran, seperti sejarah pewahyuan, ilmu tafsir, asbabun nuzul, qiraat, nasih mansuh, dan sebagainya. Nah, ada perbedaan antara ulumul Quran dan tafsir. Seringkali orang menyamakan ulumul Quran dengan ilmu tafsir, padahal keduanya jelas berbeda. Nah, letak perbedaannya adalah ulumul Quran lebih bersifat metodologis, yaitu membahas berbagai aspek teoritis dan ilmu-ilmu pendukung untuk memahami Al-Quran. Tafsir sebaliknya adalah penjelasan langsung terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Dengan kata lain, ulumul Quran adalah ilmu yang mendukung proses tafsir agar dapat memahami Al-Quran dengan lebih akurat dan jelas. 2. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. A. Ilmu sejarah pewahyuan. 1. Asbabun nuzul, ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 1-2 turun karena Khawlah binti Tasalabah mengadu kepada Nabi mengenai suaminya. 2. Makkiyah dan Madaniyah, klasifikasi ayat berdasarkan tempat dan waktu turunnya. Ayat Makkiyah turun sebelum hijrah, berisi ajaran tauhid dan keimanan. Ayat Madaniyah turun setelah hijrah, berisi hukum-hukum sosial dan ibadah. 3. Tadaruj at-Tasyri', perkembangan hukum Islam dalam Al-Quran, membahas bagaimana hukum Islam diturunkan secara bertahap, seperti pelarangan minum khamar yang dilakukan secara perlahan-lahan. B. Ilmu penyusunan dan bacaan Al-Quran. 1. Ilmu qiraat, variasi bacaan Al-Quran. Ada beberapa cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan dari sahabat, seperti bacaan Hafs, Wars, dan Qalun. 2. Ilmu rams Al-Quran, mempelajari cara penulisan Al-Quran yang digunakan dalam mazhab Utsmani. 3. Ilmu dab Al-Quran, mempelajari tanda baca, harokat, dan ilmu tajwid dalam Al-Quran. C. Ilmu pemahaman dan penafsiran Al-Quran, ilmu tafsir, memahami makna-makna ayat Al-Quran dan dengan metode tertentu. Contoh, kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Muyassar. 2. Ilmu nasih dan mansuh, menjelaskan ayat yang hukumnya telah digantikan oleh ayat yang lain. Contoh, hukum awal dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 12 tentang bersedekah sebelum berbicara dengan Nabi, kemudian dinasah yang meringankan hukum tersebut dengan menggugurkan kewajiban bersedekah sebelum berbicara dengan Nabi. 3. Ilmu muhkam dan mutasyabih, ayat muhkam, ayat yang jelas maknanya, tidak membutuhkan interpretasi tambahan. Ayat mutasyabih, ayat yang memiliki makna tersirat, seperti ayat tentang sifat Allah. Yang keempat, ilmu maqasid Al-Quran, tujuan-tujuan Al-Quran,
membahas tujuan utama diturunkannya Al-Quran seperti tauhid, ibadah, dan hukum Islam. 3. Tujuan utama ulumul Quran. Ilmu ini memiliki beberapa tujuan utamanya. Di antaranya 1. Memahami Al-Quran dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. 2. Menjelaskan konteks ayat. Mengetahui sebab turunnya ayat membantu dalam memahami makna ayat dengan lebih mendalam. 3. Menjaga kemurnian Al-Quran. Menjaga Al-Quran dari perubahan, penyimpangan, atau pemalsuan. 4. Membantu dalam proses ijtihad. Ulama menggunakan ilmu ini untuk memahami hukum-hukum Islam secara lebih jelas. Yang kelima, meningkatkan keimanan. Dengan mengetahui keindahan, mukjizat, dan keistimewaan Al-Quran, iman seorang muslim akan semakin bertambah. 4. Sejarah ulumul Quran. Sejarah perkembangan ilmu ini dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjelaskan makna dan hukum dari ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat memahami Al-Quran secara langsung dari Nabi Muhammad SAW dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in, ilmu tafsir mulai berkembang dan para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah menjadi rujukan utama dalam memahami Al-Quran. Lalu pada masa klasik abad ke-2 dan ke-4 Hijriyah, mulai banyak kitab yang membahas ulumul Quran secara sistematis. Contoh kitab klasik Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Az-Zarkashi, Ad-Ditqan fi Ulum Al-Quran karya As-Suyuti. Dan pada masa modern, kajian ulumul Quran semakin berkembang dengan metode yang lebih ilmiah. Banyak universitas Islam yang memasukkan ulumul Quran sebagai mata kuliah dalam studi Islam. Jadi kesimpulannya, ulumul Quran adalah ilmu yang sangat penting dalam Islam karena membantu umat Islam memahami Al-Quran secara mendalam dan benar. Ilmu ini mencakup berbagai aspek seperti sejarah turunnya ayat, tafsir, nasih mansuh, serta keistimewaan Al-Quran. Dengan mempelajari ulumul Quran, seseorang dapat menghindari kesalahan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.